Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sumber daya tenaga kerja dan kompensasi. Perkenalkan, nama saya Unsesa Kisananto. Nama saya Kisah Sabrina Marani. Dan saya Muhammad Andrian. Dan di sini materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Kisah. Sebelum itu, apa sih tenaga kerja itu? Tenaga kerja itu merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang atau produk serta jasa, baik untuk digunakan untuk diri sendiri maupun masyarakat. Kemudian ada sumber tenaga kerja. Sumber tenaga kerja ini dapat diperoleh dari 5 sumber, yaitu 1. Internal perusahaan. Contohnya itu seperti promosi pekerjaan untuk meningkatkan jabatan. Kemudian yang kedua ada teman-teman para karyawan. Hal ini digunakan dengan anggapan bahwa karyawan tersebut sudah mengetahui kualifikasinya atau karyawan tersebut sudah mengetahui keahlian apa yang dibutuhkan untuk menduduki suatu jabatan tersebut. Kemudian yang ketiga ada lembaga penempatan tenaga kerja. Lembaga penempatan tenaga kerja ini berguna untuk menyalurkan tenaga kerja bagi yang belum memperoleh pekerjaan. Kemudian yang keempat ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan beasiswa atau meminta langsung kepada lembaga pendidikan tersebut. Dan yang terakhir ada masyarakat umum. Caranya itu dengan memasang spanduk atau promosi gitu di jalanan agar mengundang masyarakat untuk melamar ke perusahaan tersebut. Kemudian ada seleksi tenaga kerja. Untuk menghasilkan tenaga kerja yang bagus dan memenuhi persyaratan, kita harus menseleksi terlebih dahulu. Seleksi tenaga kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu ada penentuan jumlah kualitas tenaga kerja dan penentuan jumlah tenaga kerja. Penentuan jenis kualitas tenaga kerja ini memiliki 3 persyaratan, yaitu 1. Batas minimum dan maksimal usia. Contohnya itu seperti misalkan ST membuka lowongan pekerjaan dengan batas minimum usianya itu 20 tahun dan batas maksimal usianya itu 23 tahun. Kemudian yang kedua ada pendidikan minimal yang dimiliki. Contohnya itu seperti ST membuka lowongan pekerjaan dengan persyaratannya itu pendidikan minimalnya itu SMA atau S1. Biasanya semakin tinggi pendidikan minimal yang dimilikinya itu semakin tinggi juga jabatan yang didudukinya. Kemudian yang terakhir ada pengalaman kerja yang diperoleh. Tidak semua perusahaan menggunakan persyaratan ini ya, karena ada beberapa perusahaan memakai persyaratan ini, ada juga yang tidak. Yang memakai persyaratan ini biasanya misalkan kafe buka lowongan kerja di bagian barista, kan pasti persyaratannya menggunakan pengalaman kerja yang dimiliki. Contohnya kan kayak harus bisa membuat kopi yang bagus agar menghasilkan kopi yang enak gitu. Misalkan kalau yang tidak memakai persyaratan pengalaman kerja itu misalkan kafe membuka lowongan kerja tapi untuk di bagian pelayan atau OB gitu kan. Jadi kan itu udah basic ya, jadi nggak perlu pengalaman kerja. Kemudian ada penentuan jumlah tenaga kerja. Penentuan jumlah tenaga kerja ini memiliki 2 hal pokok, yaitu yang pertama ada analisa beban kerja dan yang kedua ada analisa tenaga kerja. Analisa beban kerja ini merupakan dasar penyusunan jadwal kerja dan penentuan jumlah tenaga kerja yang dapat dibutuhkan pada periode tertentu. Sedangkan yang analisa beban kerja ini, analisa tenaga kerja itu berguna untuk menghitung jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya dapat dibutuhkan pada periode tertentu. Kemudian ada proses seleksi. Proses seleksi ini terbagi menjadi 6 proses. Yang pertama ada pengisian formulir, yang kedua ada wawancara pendahuluan, yang ketiga ada psikotes, dan yang keempat ada wawancara lanjutan, yang kelima ada pengujian kesehatan, dan yang keenam ada masa orientasi. Yang pertama ini ada pengisian formulir. Pengisian formulir ini untuk mengisi data-data diri. Kemudian yang kedua ada wawancara pendahuluan. Wawancara pendahuluan ini berguna untuk mengetahui penampilan dan latar belakang kehidupan sang pelamar. Dan yang ketiga ada psikotes. Psikotes ini bertujuan untuk menguji kebenaran pernyataan-pernyataan yang telah diberikan pada sesi wawancara pendahuluan. Dan kemudian ada wawancara lanjutan. Wawancara lanjutan ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai tentang sang pelamar. Biasanya di wawancara lanjutan ini kalian bakal ditanyain kenapa perusahaan kami harus menerima Anda dan kenapa
perusahaan kami dan kenapa lo melamar di perusahaan kami seperti itu. Terus kayak ditanya juga berapa gaji yang Anda inginkan seperti itu. Terus kayak apa yang Anda dapat berikan kepada perusahaan kami seperti itu. Kemudian ada pengujian kesehatan. Nah, pengujian kesehatan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kondisi fisiknya cukup memenuhi syarat atau tidak. Dan yang terakhir ada masa orientasi. Nah, masa orientasi ini merupakan proses beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, di sini kalian bakal dikenakan dengan lingkungan kerja kalian, dikenakan juga dengan rekan-rekan kerja kalian, dan bakal dikasih tahu kayak meja kerja kalian dan tanggung jawab kerja kalian itu seperti apa aja. Saya akan melanjutkan presentasi dari Kesa, yaitu materi tentang pengembangan karyawan. Yang pertama yaitu tingkat produktivitas bertambah. Contohnya itu meningkatkan kinerja tenaga kerja, yaitu meningkatkan tenaga kerja yaitu meningkatkan kemampuan kerja atau penampilan kerja atau presentasi kerja seseorang yang dapat dilakukan dengan berbagai cara atau strategi tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mengurangi tingkat kecelakaan. Mewajibkan tenaga kerja untuk mendaftar asuransi jiwa. Asuransi jiwa tuh ya itu agar ketika karyawan tersebut mengalami musibah akan tidak menjadi beban dan tidak mempengaruhi arus cash perusahaan tersebut karena risiko musibah tersebut telah terjadi. Yang ketiga yaitu mengurangi besarnya scrap atau kerusakan hasil. Mengurangi kerusakan dalam hal produksi. Itu seperti ketika produk tersebut tuh mengalami kerusakan, sehingga kita akan mencegah produk tersebut tidak menjadi rusak. Yang keempat itu meningkatkan gairah kerja, seperti meningkatkan motivasi tenaga kerja dalam suatu perusahaan. Yaitu seperti meningkatkan motivasi tenaga kerja dalam suatu perusahaan, yaitu atasan tersebut memberikan motivasi kepada karyawan tersebut. Dan selanjutnya itu kendala pengembangan karyawan. Di dalamnya itu ada peserta yaitu pengembangan mempunyai latar belakang yang tidak sama. Yang kedua yaitu pelatih atau instruktur. Pelatih atau instruktur yaitu ahli dan cakap mentransfer pengetahuan kepada para peserta latihan dan pendidikan yang sulit didapat. Yang ketiga yaitu fasilitas. Fasilitas yaitu sarana dan prasarana pengembangan yang dibutuhkan untuk latihan dan pendidikan yang sangat kurang atau tidak baik bagi karyawan. Yang keempat yaitu kurikulum. Kurikulum yaitu dapat ditetapkan dan diajarkan kurang serasi atau menyimpang serta tidak sistematis untuk mendukung sasaran yang diinginkan oleh pekerjaan atau jabatan peserta yang bersangkutan di dalamnya. Yang terakhir yaitu dana pengembangan. Dana pengembangan yaitu dana yang tersedianya sangat terbatas. Selanjutnya itu metode pengembangan karyawan, yang terdapat dua. Yang pertama yaitu on the job training dan yang kedua off the job training. Kalau on the job training itu dilaksanakan di dalam dan oleh perusahaan sendiri. Contohnya itu seperti coaching, yaitu pengertian coaching yaitu melatih seseorang untuk mampu menghasilkan performa yang lebih baik. Seperti pelatihan general skill, leadership skill, professional skill, dan sharing session. Itu penjelasan dari coaching yaitu di PTA terdapat karyawan baru. Untuk menghadapi karyawan baru tidak boleh sembarangan. Sebagai karyawan baru, mereka layak mendapatkan perlakuan istimewa. Istilah istimewa di sini mereka berhak mendapatkan informasi pekerjaan yang detail, sehingga diberikanlah coaching yang efektif agar mereka dapat bekerja secara maksimal. Dengan cara lain, komunikasi yang baik, memberikan target yang jelas, dan rajin memberikan evaluasi. Dan yang kedua itu off the job training. Dalam artian dilaksanakan di luar perusahaan dan oleh lembaga lain. Contohnya seperti kuliah. Kuliah di sini disebut sebagai pelatihan kelas, di mana karyawan tersebut diberikan kuliah tentang persyaratan pekerjaan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan.
Itu penjelasannya dari kuliah itu di PT A memberikan karyawannya untuk kuliah sebagai pelatihan kelas, di mana karyawan tersebut diberikan kuliah tentang persyaratan pekerjaan dan keterampilan untuk melaksanakan pekerjaan. Tujuannya itu adalah untuk membuat karyawan tersebut mendapatkan informasi yang lebih baik tentang peran pekerjaan mereka dan mendiskusikan pertanyaan mereka yang muncul di luar dari kuliah yang dialaminya. Itu kompensasi. Kompensasi, jenis-jenis pembayaran sumber daya tenaga kerja, yaitu ada kompensasi, upah, gaji, dan insentif. Penjelasan kompensasi yaitu segala sesuatu yang berupa uang atau bukan uang yang diberikan oleh perusahaan tersebut kepada karyawannya yang telah bekerja di perusahaannya. Kompensasi terbagi menjadi dua, yaitu kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung yaitu imbalan yang diberikan secara langsung seperti gaji atau upah, THR, tunjangan, dan insentif. Yang kedua itu kompensasi tidak langsung. Imbalan kompensasi tidak langsung itu imbalan yang diberikan dalam wujud tidak langsung seperti asuransi kesehatan, cuti, fasilitas, dan sebagainya. Yang kedua yaitu upah. Upah yaitu hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dan pemberian kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu kesepakatan kerja. Contohnya itu yaitu tukang bangunan yang dibayar di akhir saat proyek selesai, yang sesuai kesepakatan yang mereka deal lah seperti deal. Yang ketiga gaji. Gaji yaitu suatu bentuk pembayaran secara berkala dari perusahaan kepada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Contohnya itu karyawan yang dibayar per bulan, seperti kayak di perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor tersebut. Yang keempat itu insentif. Insentif yaitu tambahan penghasilan. Contohnya itu seperti uang, barang, dan sebagainya. Yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja atau bisa disebut juga sebagai bonus para karyawan. Contohnya itu lembur itu mendapatkan ya insentif ini. Udah. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang telah dipresentasikan, yaitu faktor yang mempengaruhi kompensasi, upah, gaji, dan insentif. Faktor yang mempengaruhi kompensasi yaitu ada pasar tenaga kerja, situasi laba perusahaan, peraturan pemerintah. Sedangkan upah, ada tingkat keahlian, tingkat pembayaran yang berlaku di daerah bersangkutan, dan peraturan pemerintah juga. Dan juga sedangkan gaji, yang faktor yang mempengaruhi gaji adalah pasar tenaga kerja, situasi laba perusahaan, peraturan pemerintah, tingkat keahlian, tingkat pembayaran yang berlaku di daerah bersangkutan. Dan sedangkan insentif itu tergantung kinerja karyawannya, seperti faktornya tingkat keahlian dan juga situasi laba. Di sini saya akan menjelaskan kasus. Kasus di sini ada perbedaan pendapatan di PT Tiga Saudara. PT pada tahun ini menaikkan karyawan sebelumnya 6.719 menjadi 6.447. Perusahaan ini memberikan kesempatan untuk memperoleh posisi lebih baik dengan gaji yang lebih baik tergantung pada performa kerja masing-masing karyawan. Perusahaan menggunakan sistem reward yang diberikan kepada karyawan yang berhasil memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan tersebut. Sementara karyawan yang memiliki kinerja kurang baik akan memperoleh reward yang rendah. Kasus ini berkaitan dengan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki, yaitu kendala. Memiliki latar belakang yang tidak sama akibat terjadi perbedaan pendapatan. Dan untuk penyelesaiannya, di sini kami menyelesaikan dalam mengatasi permasalahan tersebut. PT Tiga Saudara dapat memberikan pelatihan atau seperti coaching dalam perusahaan, yaitu masuk dalam metode on the job training seperti program pelatihan general skill, leadership skill, professional skill, dan sharing session. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka perusahaan telah ikut serta dalam mengembangkan karir para karyawannya, baik melalui program pelatihan
dan pendidikan tersebut. Hal ini juga dapat menambah keahlian dan membuka kesempatan berkarir yang lebih tinggi pada karyawan-karyawannya. Kesimpulan dari materi ini, untuk mendapatkan sumber daya tenaga kerja yang berkualitas, kita harus memenuhi beberapa kriteria dengan melakukan seleksi tenaga kerja. Dan untuk pengembangan karyawan, kita melakukan dua metode, yaitu on-job training dan off-the-job training. Sebagai kontribusi tenaga kerja perusahaan, memberikan kompensasi berupa upah atau gaji. Dalam kasus pengembangan karyawan itu sangat penting untuk karyawan karena dapat memberikan kontribusi yang baik demi kelangsungan perusahaan. Daftar pusaka, kami mengambil dari modulnya Buneng yang terbaru, yang kedua, dan kita mencari di Google yaitu Akademi Edu, UNES Academy ID, dan stu.com ID. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.